Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaum muslimin yang disayangi Allah, sangat terasa bagi kita dampak yang diakibatkan oleh virus corona saat ini. Kita dilarang untuk kumpul bersama, baik bekerja di kantor, sekolah, arisan ibu-ibu, pengajian, bahkan sholat berjamaah, demi menghambat laju penyebaran virus corona. Diam di rumah dan menjaga jarak secara fisik dengan orang lain merupakan cara yang paling efektif untuk menghindari penyebaran virus corona. Karena memang virus corona ini sangat mudah untuk menyebar. Buktinya, dalam waktu yang relatif singkat, hanya hitungan bulan, sudah tersebar ke lebih 200 negara. Di Indonesia sendiri, dari hari ke hari korban terus bertambah, baik yang terpapar maupun yang meninggal. Kita doakan yang sakit, segera Allah beri kesembuhan, dan yang meninggal Allah ampuni dosa-dosa mereka. Makanya sejak awal, baik para ahli kesehatan maupun para tokoh agama beramai-ramai menyerukan dan gencar menghimbau agar masyarakat tidak berkumpul, termasuk tidak mengadakan ibadah secara berjamaah, baik sholat, kebaktian, dan lainnya. Tentu ini anjuran yang sangat baik. Selain mengikuti apa yang Nabi Muhammad dulu ajarkan dalam menghadapi virus, juga mengaca pada negara-negara yang lebih dahulu terpapar virus ini, seperti Italia dan Amerika, yang menjadi negara paling banyak terjangkiti dan meninggal akibat dari ketidakdisiplinan warganya. Namun, lambat laun akibat dari diam di rumah mulai terasa dampaknya. Perputaran ekonomi jadi terganggu. Bagi yang berpenghasilan tetap, seperti pegawai negeri atau pegawai tetap di kantor, mungkin tidak terlalu terasa karena ada sumber penghasilan tetap yang mereka dapatkan. Tetapi bagi yang berpenghasilan harian, seperti pedagang, supir angkutan, buruh, tukang parkir, dan lainnya, tentu sangat terasa imbasnya. Penghasilan mereka sangat menurun secara drastis dibanding kondisi normal sebelumnya. Alhamdulillah, sebagian orang yang punya kepedulian terus melakukan penggalangan dana dan aksi-aksi sosial, seperti memberi santunan, baik uang maupun makanan. Juga ada yang sengaja memesan makanan lewat online, tapi tidak diambil, dan justru diberikan kepada sopir pengantarnya sebagai sedekah bagi mereka. Tentu aksi-aksi sosial seperti ini mesti terus dilakukan dan digalang, demi menjaga keberlangsungan kehidupan manusia yang membutuhkan pangan. Tapi dari sekian banyak profesi yang mengandalkan penghasilan harian, ada satu profesi yang nampaknya terlupakan oleh kebanyakan orang, yaitu ustadz. Profesi ustadz belakangan banyak ditekuni seiring dengan tumbuhnya kesadaran umat yang semakin tinggi untuk mendalami ilmu agama dan mengadakan berbagai kajian. Karena saking banyaknya ustadz, maka masing-masing punya ciri khas dan spesifikasi keilmuan untuk tetap eksis. Misalnya Ustadz Zikir melekat pada almarhum Kiai Haji Muhammad Arifin Ilham. Lalu terkait dengan sedekah yang identik dengan Ustadz Yusuf Mansur. Kemudian manajemen hati, dengan logat khas Sundanya, orang langsung teringat kepada Kiai Haji Abdullah Gimnastiar atau AA Gim. Sedangkan Ustadz yang masih muda, tapi selain mendalam keilmuannya, juga lucu mengalahkan pelawak, yaitu Ustadz Abdul Somad LCMA,
yang sekarang sudah menjadi profesor dengan logat Melayunya. Tentu masih banyak ustadz-ustadz yang lainnya yang mempunyai ilmu tak kalah mendalamnya seperti Ustadz Adi Hidayat. Dari sederet ustadz-ustadz yang setiap hari menghiasi layar televisi, masih banyak juga ustadz-ustadz yang keliling dari satu majelis ke majelis lain, mengajar Al-Quran dan ilmu agama lainnya. Kondisi mereka seperti profesi yang lain, mendapat rezeki dari hasil mengajar. Kalau mereka tidak mengajar, maka mereka tidak mendapat penghasilan. Karena banyak dari mereka yang memang mengkhususkan diri untuk berjuang dalam dakwah, mengajarkan ilmu agama kepada umat. Dengan adanya virus corona dan banyak majelis yang diliburkan, maka mereka pun turut merasakan dampaknya. Tidak ada penghasilan yang mereka dapatkan. Maka kalau kita mau mengacu kepada Al-Quran, mereka inilah justru orang-orang yang lebih utama diberi infak untuk keberlangsungan kehidupan mereka dan keluarga. Seperti yang Allah firmankan dalam surat Al-Baqarah ayat 273. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Lil fuqara'il ladzina uhsyiru fi sabilillah la yastati'una darban fil ard yahsabuhumul jahilu aghniya'a minat ta'affuf ta'rifuhum bisimahum la yas'aluna an-nasa ilhafa wa ma tunfiqu min khairin fa innallaha bihi alim. Berinfaklah kepada orang-orang fakir yang terikat oleh jihad atau perjuangan di jalan Allah. Mereka tidak dapat berusaha di bumi. Orang yang tidak tahu menyangka mereka orang kaya karena memelihara diri dari meminta-minta. Kamu kenal mereka dengan melihat sifat-sifat mereka. Mereka tidak meminta kepada orang lain secara mendesak. Dan apa saja yang kalian nafkahkan dari kebaikan berupa harta, maka sesungguhnya Allah Maha mengetahuinya. Kata al-fuqara merupakan bentuk jamak taksir dari kata al-faqir yang artinya orang yang membutuhkan. Siapa orang-orang yang membutuhkan yang diutamakan untuk diberi infak? Mereka adalah orang-orang yang terikat kegiatan mereka untuk berjihad atau berjuang di jalan Allah. Seperti para ustadz yang mengajarkan ilmu agama kepada umat. Karena keterikatan mereka dalam berdakwah, sehingga mereka tidak dapat lagi mencari penghasilan dari sumber lainnya. Namun, orang yang tidak mengetahui kondisi mereka menyangka seolah-olah mereka orang kaya atau disebut dengan aghnia, yang merupakan bentuk jamak taksir dari kata ghaniyun, yang bisa juga berarti orang yang tidak membutuhkan. Karena mereka menahan diri untuk tidak meminta-minta. Tapi tanpa mereka meminta-minta pun, karena mereka tahu bahwa itu perbuatan yang hina. Seharusnya orang lain yang punya kelebihan rizki, yang berinisiatif memberikan nafkah kepada mereka. Berapapun rizki yang diinfakkan, maka Allah mengetahuinya dan akan memberikan balasan yang berlipat, apalagi kepada para perjuang di jalan Allah, termasuk para ustadz. Oleh karena itu, kalau ada di antara kita yang di sekitarnya ada ustadz, baik yang mengajari dia, keluarganya, atau di tempat tinggalnya, selayaknya mereka menyisihkan rezeki untuk mereka. Seandainya ada satu orang yang memberikan infak 50.000 saja, maka kalau ada 10 orang, sudah 500.000, dan seterusnya. Kedengarannya sederhana, tapi kalau ini dilakukan oleh banyak orang, maka insya Allah dampaknya juga akan terasa dan tentu sangat berarti bagi mereka. Semoga Allah bukakan mata hati kita untuk melihat dan memperhatikan para ustadz yang juga membutuhkan uluran tangan dari para dermawan untuk keberlangsungan hidup mereka di tengah ujian seperti ini.
Semoga bermanfaat. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.